Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Salah satunya yaitu nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat tersebut kita semua di bulan ini, bulan Ramadan ini, sebagai umat Islam kita bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu melaksanakan puasa 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada beliau, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia minad dzulumati ilan nur. Pemirsa kajian rutin Ramadan SD Muhammadiyah Kutarjo dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas sedikit tentang malam Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan di bulan Ramadan. Ya, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah terdapat satu malam yang penuh kemuliaan, yakni adalah malam Lailatul Qadar. Kira-kira seperti apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar ini? Namun sebelum kita membahas ke ciri-ciri, tentunya kita harus tahu sendiri bahwa peristiwa datangnya Lailatul Qadar ini dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Allah Tuhan mereka untuk membawa segala urusan. Selamatlah malam itu hingga terbit fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Selain itu, Allah juga Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Duhan ayat 3-6 menerangkan tentang malam Lailatul Qadar ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin. Rahmatan mir rabbik innahu huwas samiul alim. Al-ayah. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Ad-Duhan ayat 3-6. Menurut tafsir Kementerian Agama atau Kemenak, malam yang diberkahi dalam surat Ad-Duhan ini adalah malam Lailatul Qadar. Pada malam ini dia telah menurunkan Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Sejumlah sumber menyebut malam Lailatul Qadar turun pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pendapat ini didasarkan oleh salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berasal dari Aisyah.
Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Taharru wa fi riwayah iltamisu lailatal qadri fil witri minal asri." Yang artinya, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa beberapa pengertian, dari hadis ini bahwa beberapa pemahaman pendapat ya dari hadis ini ya 1, 2, 3. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa pendapat-pendapat tentang malam Lailatul Qadar yaitu jatuh di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Tentunya kalau kita sebagai umat Islam, jika kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-30, insya Allah kita pasti akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Tanpa mengesampingkan pendapat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Namun insya Allah kita sebagai umat Islam, jika kita melaksanakan puasa ini dengan penuh khusyuk, dengan penuh ikhlas, insya Allah kita pasti akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini. Selanjutnya tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu sendiri. Banyak sekali pendapat-pendapat yang membahas tentang malam Lailatul Qadar ini. Di antara beberapa pendapat yang kami rangkum, ada 4 pendapat tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar ini. Yang pertama, ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah udara dan suasana yang tenang. Salah satu ciri malam Lailatul Qadar adalah udara dan suasana terasa tenang. Pendapat ini merujuk pada hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lailatul Qadar adalah malam tentram dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah." Ketenangan malam Lailatul Qadar ini juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir jilid 22 dengan sanad hasan, yang artinya Lailatul Qadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang, dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang atau lemparan meteor bagi setan. Kemudian ciri malam Lailatul Qadar yang kedua adalah cahaya mentari redup. Dalam hadis lain, ciri malam Lailatul Qadar adalah bila ada cahaya matahari lemah, cerah tak bersinar kuat esok harinya. Pendapat ini didasarkan atas hadis yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keesokan hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar bak nampan." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga dari ciri malam Lailatul Qadar di sini adalah terkadang terbawa dalam mimpi. Malam Lailatul Qadar juga terbawa dalam mimpi, seperti terkadang yang dialami oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ciri yang keempat adalah merasakan lezatnya beribadah. Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa ciri malam Lailatul Qadar adalah apabila orang-orang beribadah pada malam tersebut,
merasakan lezatnya ibadah, ketenangan hati dan kenikmatan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti malam-malam lainnya. M. Quraish Shihab dalam bukunya yang bertajuk M. Quraish Shihab menjawab 1001 soal keislaman yang patut Anda ketahui mengatakan, banyak riwayat terkait tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar ini diperselisihkan kesahihannya. Terlepas dari itu, pendiri pusat studi Al-Quran itu menjelaskan bahwa Lailatul Qadar dilukiskan sebagai malam kedamaian sampai terbitnya fajar, dan ini menjadikan hati seseorang yang mendapatkannya akan merasa damai dan tentram. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat akan turun dan menjadikan orang yang mendapatkannya selalu mengarah kepada kebaikan karena adanya bimbingan dari malaikat. Meski demikian, ciri-ciri malam Lailatul Qadar ini bukan sesuatu yang pasti dan dapat dirasakan oleh semua orang yang menghidupkan malam penuh berkah tersebut. Imam At-Tabari mengatakan, itu tanda-tanda Lailatul Qadar tidak mesti. Seorang muslim bisa saja mendapatkan malam mulia tersebut, namun dia tidak melihat atau tidak bertemu dengan sesuatu atau tanda-tanda yang telah kami sampaikan tersebut. Ya, semoga kita semua sebagai umat Islam pada puasa atau pada bulan Ramadan tahun ini, kita semua diberi kelancaran dalam berpuasa sehingga kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.